korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Lihatlah hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu
kita. Dia telah relakan segala karenanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala karenanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku
sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita sudah memasuki minggu Advent yang terakhir, yang keempat. Kita bersyukur pada Tuhan karena minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Natal. Kiranya kita boleh menikmati ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Margaret yang sudah menjadi liturgos, dan teman-teman yang menjadi singer, pemain musik, dan juga yang menata audio dan video. Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Sebelum kita beribadah, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Untuk warta harian, jemaat bisa melihat melalui link deskripsi WA Group GKA Immanuel Malang. Rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru. Hari Jumat 24 Desember 2021 akan diadakan ibadah doa malam Natal secara langsung pukul 6 sore melalui live streaming YouTube GKA Immanuel Malang. Hari Sabtu 25 Desember 2021 akan diadakan ibadah Natal secara online maupun onsite pukul 8:30 pagi melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Hari Jumat 31 Desember 2021 akan diadakan ibadah tutup tahun pukul 7 malam melalui Zoom Meeting GKA Immanuel Malang. Hari Sabtu 1 Januari 2022 akan diadakan ibadah Tahun Baru pukul 8:30 pagi melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Jemaat diharapkan untuk dapat mengikuti rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru. Dalam ibadah umum minggu depan, tanggal 26 Desember 2021, akan diadakan peneguhan majelis dan pengurus komisi. Diharapkan para majelis dan pengurus untuk dapat menghadirinya. Persembahan Natal. Menyambut Natal 2021, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan Natal kepada gereja. Persembahan bisa ditransfer pada rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp7. Contohnya, Rp100.007. Demikian warta kita hari ini saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari saudara-saudara kita akan masuk di dalam saat teduh.
Amin. Saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Minggu ini adalah Minggu Advent yang keempat. Penyalaan lilin akan dilakukan oleh Ibu Susi yang mewakili dari Komisi Usia Indah. Kami persilakan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di palungan, maka malaikat dari surga itu menyanyikan, memuji Tuhan atas kelahirannya. Mari kita menyanyi, hai malaikat dari sorga. Hai malaikat dari sorga, menuju dunia, bawa kabar pada suka, juru selamat lahirkan. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala yang menjaga domba bumi Efrata, Allah beserta manusia, marilah kasihkannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik yang belum berkesudahan ini, hati kami sudah penuh dengan sukacita untuk menyambut Natal. Karena Engkau sudah datang ke dalam dunia dan mengingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat kami, sehingga ya Tuhan melalui pujian, melalui renungan firman Tuhan, maupun juga melalui doa, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami ya Tuhan boleh menjadi harum-haruman di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari saudara-saudara, kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, sungguh waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, betapa menderitanya bagi kita, namun kita tidak mengetahui sedalam-dalamnya. Mari kita menyanyikan, Aku Tak Tahu.
Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa ia mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntut mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu dia lahir dari Maria, dibaringkan di dalam palungan, dibesarkan dan bekerja di Nazaret. Ku tahu benar juru selamatku telah datang. Aku tak tahu betapa yang menderita dan damainya yang menghiburkanku. Hatinya pun hancur di atas salib, mahkota duri sebagai gantinya. Namun ku tahu dia sembuhkan aku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan, untuk manusia Kristus Tuhan telah lahir. Mari kita masuk di dalam doa. Sesungguhnya ya Tuhan, ketika Engkau datang ke dalam dunia dan telah menderita bagi kami ya Tuhan, kami tidak menyerapnya dengan sungguh-sungguh. Kami belum mengerti dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya ya Tuhan, seringkali kami menyakitkan hati-Mu. Sekalipun ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami tidak taat kepada firman-Mu. Kami mau berjalan menurut ego kami sendiri. Bapa di dalam surga, ampunilah ya Tuhan segala kesalahan kami. Dan biarlah ya Tuhan dengan roh-Mu membimbing kami, menjadikan ya Tuhan kami terang di dalam kehidupan kami ini bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh ya Tuhan memohon, biarlah ya Tuhan dengan pengampunan dari Tuhan saja, kami boleh ya Tuhan mendapatkan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup yang kita ambil dari Lukas pasal yang kedua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, firman Tuhan yang akan disampaikan penginjil Licu, kita akan mempersiapkan hati dengan naikkan pujian, yaitu di dalam palungan. Kisah pandemi yang terus bergulir memberikan satu pengalaman yang baru dalam kehidupan anak-anak. Mereka harus membiasakan diri dengan metode belajar yang tidak seperti biasanya. Dan inilah pergumulan mereka. Jaringan. Kalau gini caranya nggak bisa ngumpulin tugas. Mana tugas sudah numpuk lagi. Aduh. Ya gimana ya? Wifi-nya emang lagi problem. Aku aja di Zoom sama kelasku bisa main umpet sama guruku. Maksudnya? Ya karena internetnya error. Aku bisa masuk Zoom, terus bisa keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Lama-lama guruku gak tahu aku kemana. Kok bisa gitu? Ya gimana ya? Kan internetnya problem. Aku kan masih SMP, belum diajarin sampai fix internet segala gitu kan. Jadinya ya gitulah. Iya betul. Sampai kapan sih pandemi ini akan berlalu? Ngapain sih pakai pusing-pusing segala ini? Ini loh C, aku ngumpulin tugas, jaringannya nggak mendukung. Aku main game, munyer terus. Aku nonton anime nge-lag. Ya mau gimana lagi? Aduh. Dede ngerti ya, kadang-kadang kalian jengkel banget sama internetnya. Dulu Dede juga gitu sih, tapi kemudian Dede berpikir dan belajar bahwa semua yang kita inginkan itu nggak harus terjadi. Jadi kita harus bisa menerima apa yang baik dan apa yang buruk. Ya Tuhan sudah nyediain internet buat kita, ya kita harus syukuri itu. Oh iya, tahu nggak sih kalau habis ini kita bakal ngerayain Natal. Tuhan Yesus itu lahir di kandang loh, justru bukan di istana. Oh iya, dia lahir di Bethlehem itu kan? Yang gembala dan orang Majus juga datang untuk mengujinya kan? Betul banget. Tuhan Yesus itu Tuhan yang mau menjadi manusia. Ia rela merendahkan diri untuk menyelamatkan kita semua. Tempat Yesus lahir adalah kandang yang ajaib.
yang menjadi saksi mata bukti kasih Allah buat kita umat manusia. Ingat kan 203 ayat 16? Oh iya, aku ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal kan? Nah, benar banget. Kita melihat ya kasih Allah yang besar buat kita, membuat kita bisa belajar untuk bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan buat kita. Ayo cepetan, udah waktunya kalian Zoom sekolah. Selamat belajar ya. Makasih Kak. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami memohon pertolongan-Mu di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan memuliakan Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam kekurangan dan kelemahannya untuk menguraikan firman-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat dan membaca dari Injil Yohanes yang seharusnya pasal 1 ayat 1 sampai 18. Namun saya membaca ayat 14 saja. Dilanjutkan surat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dilanjutkan dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara, ibadah pagi ini adalah minggu Advent yang keempat. Dan sebentar lagi, 6 hari lagi, kita merayakan Natal tanggal 25 Desember, penghujung tahun 2021. Kita bersyukur dapat melewati pandemi COVID-19, meskipun virus corona masih ada di sekitar kita. Dan kesulitan, kesusahan, duka cita yang kita alami sudah kita lalui bukan? Dan Advent maupun Natal menjadikan kita ingat ada kasih Allah yang sangat besar. Ada keajaiban Natal buat kita. Saudaraku, ada kisah 3 batang pohon yang mempunyai sebuah harapan. Pohon yang pertama berkata kepada pohon yang lain bahwa kelak dirinya ingin menjadi sebuah peti harta karun. Aku ingin dipenuhi oleh emas, perak, dan berbagai batu permata. Dan aku ingin semua orang akan terpesona. Lalu pohon yang kedua juga punya harapan. Dia ingin kelak dijadikan menjadi perahu yang besar, yang megah, yang ditumpangi seorang raja yang besar. Namun di dalam kisah ini
harapan pohon yang kedua tidak tercapai karena tukang kayu membuatnya menjadikan perahu kecil. Namun dalam cerita berikutnya, tahun demi tahun, perahu kecil ternyata ditumpangi seorang yang maha besar, raja sepanjang masa, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang menumpangi perahu kecil itu dan mengajar kepada banyak orang. Dan di dalam perahu yang kecil itu, Yesus pun menyatakan kuasanya, menghardik angin besar, angin topan, dan menenangkan gelombang yang mengombang-ambing perahu yang kecil itu. Kemudian pohon yang ketiga punya harapan juga, yaitu suatu hari kelak dia pun ingin menjadi kayu yang menjulang tinggi, yang membuat orang semuanya terpesona dengan kegagahannya, dengan ketinggian dari pohon itu. Namun dalam cerita berikutnya, harapan pohon yang ketiga pun terpupus. Kemudian bertahun-tahun kayu itu, pohon itu digunakan oleh tukang kayu untuk dijadikan salib. Salib sebagai tempat yang paling hina, tempat yang terendah, hukuman yang paling hina bagi orang-orang yang berbuat jahat. Namun dia kemudian bangga di dalam pohon itu, di dalam dirinya ada yang terpaku di kayu salib itu dan menyadari bahwa orang itu adalah Mesias, anak Allah, juru selamat. Nah, saudaraku, bagaimana dengan pohon yang pertama? Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, tukang kayu itu datang menebang pohon itu. Kemudian menjadikan pohon yang pertama itu sebuah palungan, bukan peti harta karun yang diinginkan pohon yang pertama itu. Tentunya dia kecewa karena apa yang diharapkan tidak terwujud. Dirinya hanya dibuatkan oleh tukang kayu sebuah palungan, tempat makanan hewan, tempat yang terendah, yang tidak dipandang, yang tidak mempesona bagi banyak orang. Namun suatu hari, saudaraku, datanglah suami istri yang tiba di kandang itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Suami istri itu adalah Yusuf dan Maria. Dan dia meletakkan bayi laki-lakinya itu, membaringkan bayinya di atas tumpukan jerami di dalam palungan itu yang terbuat dari pohon pertama. Dan kemudian menjelang beberapa waktu ada orang-orang yang datang, gembala, menyembah bayi itu. Barulah dia menyadari bahwa dirinya sebagai palungan, di situ ada bayi yang ajaib. Dia baru sadar bahwa di dalam palungannya ada bayi yang ajaib yang menjadi raja terbesar sepanjang masa, yaitu
Yesus Kristus. Cerita palungan itu ada hubungannya dengan tema kita, saudara, yaitu kandang yang ajaib. Ada orang yang mengatakan bahwa palungan itu ada di dalam kandang yang berada di luar tempat penginapan. Memang pada waktu itu Yusuf dan Maria mendatangi penginapan itu, namun penuh. Dan ketika dia mau melahirkan, ada tempat di luar dari penginapan itu, yaitu sebuah kandang. Ada orang yang juga mengatakan bahwa palungan itu ada sebuah goa yang dijadikan tempat kandang bagi hewan-hewan. Saudaraku, tentunya sebuah kandang, apalagi kandang hewan dan palungan, itu merupakan tempat yang bersahaja, jauh dari kemewahan, tempat yang sangat sederhana, tempat yang terendah, dan tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian orang banyak. Waktu kecil, ayah saya memelihara kerbau, memberikan upah bagi orang yang menjaga kerbau-kerbaunya. Ayah saya membuat kandang yang besar, panjang, dan terbuat dari kayu yang kuat agar kerbau-kerbaunya tidak keluar. Saya waktu kecil suka sekali ke kandang kerbau itu untuk bermain dengan kerbau-kerbau dan duduk di atas pundak kerbau itu atau memegang-megang tanduknya yang lancip, yang licin, dan juga senang memberikan rumput pada kerbau-kerbau ayah saya. Namun tidak ada sedikit pun, saudara, untuk saya bermimpi ada keinginan untuk tidur di kandang kerbau itu. Meskipun luas, panjang, besar, saya lebih memilih untuk tidur di kamar tidur saya daripada tidur di kandang bersama kerbau-kerbau itu. Namun di dalam Lukas pasal 2, Allah memilih untuk lahir di kandang hewan yang sederhana. Dan Maria maupun Yusuf membaringkan bayi yang kudus itu, anak laki-laki itu, yang diberikan nama Yesus Kristus di sebuah palungan. Dan itulah keajaiban, karena di dalam palungan itu ada bayi yang lahir. Dan bayi itu bukan bayi yang biasa, melainkan bayi yang istimewa, yang dapat mengubah dunia, mengubah hidup setiap manusia. Dari yang jahat, manusia bisa bertobat, dan manusia dapat mengasihi Allah melalui bayi yang ajaib itu. Allah memakai tempat kandang dan palungan yang rendah itu agar setiap orang, entah itu dia raja, yang kaya maupun yang hina sekalipun, yang tidak dipandang oleh siapapun, yang direndahkan oleh orang lain atau keluarganya, namun kita dapat datang kepada bayi itu dan menyembahnya. Di kandang itulah cara Allah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada dunia. Di palungan itu ada keselamatan, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus. Dengan ketaatannya kepada Allah Bapa, Yesus menjalankan keselamatan dengan tuntas, selesai, dan dia mati di kayu salib. Saudaraku, Injil Yohanes 1 ayat 14 yang saya bacakan tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk apa Allah yang maha mulia dan Allah yang maha tinggi begitu serendah-rendahnya mau datang ke dunia yang bobrok dan mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, tinggal dengan manusia dan memiliki tubuh yang seperti kita miliki dan mati?
ayat selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku, dari ayat ini Allah menyatakan bahwa Dia adalah sang terang sejati yang memberikan kasih karunia kepada manusia dengan menyingkapkan kegelapan. Dan kegelapan itu bukan hanya sebatas kegelapan, melainkan kegelapan yang mengacu kepada kejahatan manusia, kepada dosa-dosa manusia, dan pada kuasa setan. Dengan kelahiran Yesus Kristus sang terang itu dapat menyingkapkan kegelapan menjadi terang yang menghancurkan dan mengalahkan kuasa setan. Dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia memampukan kita untuk berbalik kepada Allah Bapa dan merasakan damai sejahtera, sukacita. Apakah saudara sudah merasakan damai sejahtera itu? Apakah saudara sudah merasakan sukacita dari Allah? Paulus menasihati jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 supaya orang-orang di kota Filipi, khususnya orang-orang Kristen, diingatkan bahwa mereka adalah orang yang hidup di dalam Kristus, yang seharusnya memiliki kerendahan hati. Karena Allah sudah membuktikannya di dalam Yesus yang datang ke dunia dengan mengosongkan dirinya. Allah menjadi manusia, saudara. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dan Dia menjadi hamba yang melayani kebutuhan makhluk ciptaannya yang mendasar, yaitu menyelamatkan makhluk ciptaannya itu dari hukuman dosa-dosa. Yesus tidak mementingkan dirinya. Dia lebih mementingkan orang lain. Dia memilih hidupnya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan hidupnya pun berkorban bagi kita. Saudaraku, di dalam bencana Gunung Semeru, ada seorang wanita yang muda yang tewas bersama ibunya. Seharusnya dia bisa menyelamatkan dirinya pada waktu Gunung Semeru erupsi. Namun dia menyadari bahwa ibunya tidak bisa keluar dari rumah karena dengan usia ibu yang susah berjalan, kelemahan tubuhnya. Anak ini, wanita muda ini meninggal bersama dengan ibunya sambil berpelukan. Dia tewas, sesungguhnya ingin menyelamatkan ibunya yang disayangi, namun rela meninggal bersama ibunya. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus datang ke dunia. Dia lahir, dia menderita, mati untuk menyelamatkan saudara dan saya, agar supaya kita hidup di hadapan Allah. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi saudara. Karena itu di dalam Advent yang keempat ini, apakah hidup kita ada di dalam Kristus? Apakah kita sudah menyatakan hidup sebagai anak Allah? Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang dalam surga, terima kasih
Engkau mengingatkan di masa Advent dan menyongsong Natal, kasih Allah yang nyata, kasih Allah yang setia menyertai hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dan kandang yang ajaib mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang mengambil rupa manusia, menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang indah, dan mampukanlah kami untuk menjadi anak Allah yang dapat meneladankan kehidupan-Mu, kerendahan hati-Mu di dalam kehidupan kami, yang tidak mementingkan diri, yang berani berkorban dan melayani Tuhan. Pakailah hidup kami dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil Licu yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih mau menyapa kita dengan firman-Nya. Mari saudara-saudara kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Kalau saudara-saudara ada yang di rumah, saudara bisa memberikan persembahan ini melalui rekening yang ada tertera di layar. Mari kita menyanyikan, mari tuturkan kisah Yesus. Kita tidak henti-hentinya menceritakan kisah Yesus kepada orang lain. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Bahwa di malam harinya malam menjadi berduri, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Bahwa di malam harinya malam menjadi berduri, hormat diberi bagi Allah, sedangkan bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam kehidupan ini. Sekalipun ya Tuhan, ada di tengah-tengah kami yang mungkin ada kesulitan di dalam perekonomian, ada kesulitan di dalam kelemahan tubuh. Namun kami ya Tuhan melihat pimpinan Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menyucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bencana yang timbul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Baik karena erupsi daripada gunung Semeru ini ya Tuhan, yang memakan korban begitu banyak, dan juga
saudara-saudara kami ini kehilangan harta mereka. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Kiranya dengan pengasihan Tuhan, Kau juga ya Tuhan melawat mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, baik kepada pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Ulurkan tangan mereka ya Tuhan supaya korban ini boleh hidup layak ya Tuhan. Kami juga ingat di tempat-tempat lain ada banjir, ada tanah longsor. Tuhan, Kau juga yang menyertai saudara-saudara kami di dalam masa penderitaan ini sebagai korban ya Tuhan. Kau juga berkati saudara-saudara kami yang memberikan pertolongan. Tuhan, kami juga ingat ya Tuhan, di mana di Indonesia ini mulai masuknya yaitu COVID yang baru ya Tuhan. Omikron di mana ada di tengah-tengah kami. Sebab itu kami berdoa kiranya setiap kami masyarakat boleh menahan diri, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Pemerintah boleh melaksanakan vaksinasi secepatnya ya Tuhan, dimanapun juga sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih, berkati pemerintah kami ya Tuhan. Saat ini kami ingat saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, baik di dalam pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, ataupun juga ya Tuhan yang sedang sakit, lemah tubuh, Engkau lawat mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Supaya di tengah-tengah semuanya ini ya Tuhan, mereka tidak undur, iman mereka tetap boleh kepada Tuhan Yesus saja. Biar hati mereka terus berpaut kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan ya Tuhan jalan keluar. Dan juga ya Tuhan memberikan kekekalan kepada kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita mau naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon sembah sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita menyelesaikan ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, dan kabarkanlah sukacita Injil ini kepada sesamamu, menemukan sukacitamu di dalam Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara-saudara. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.